Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Naufal Muzaki, yang kedua ada Muhammad Fahriyadi, yang ketiga Nasrullah, yang keempat Rahmawati, yang kelima Aidin Rahmah, yang keenam Rabiatul Adwiyah, dan yang terakhir Siti Maimunah. Kami akan menjelaskan materi bab 2 tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat kerja. Berikut ini penjelasannya. Iman kepada qada dan qadar. Pengertian. Yang pertama, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Yang kedua, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. 4 prinsip dalam beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada semua qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Dalil qada dan qadar. Yang pertama, dalil berdasarkan Al-Qur'an. 1. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran Surah Al-Isra ayat 13. Yang terakhir, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah At-Tagabun ayat 11. Dalil berdasarkan hadis. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 4 hari dalam bentuk nutfah atau sperma. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong darah selama 40 hari. Kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, hingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim adalah mempercayai akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Semua yang terjadi kepada makhluk dalam kehidupan ini merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali, sebelum manusia diciptakan. Menyenangkan atau tidak, hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala.
bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Contohnya, nikmat bertambah karena sedekah. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada pengurangan, penambahan, atau pengurangan pada takdir ini. Contohnya, terjadinya kehidupan dan kematian. Kaidah antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk yang mampu memilih ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan setiap pilihan tersebut akan diminta pertanggungjawaban karena dilakukan atas kesadaran sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 8-10. 2. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berikhtiar. Firman Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Jika sudah diikhtiarkan namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan ini letak rahasia ilahi. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan semua amal yang telah dilakukan. 3. Doa. Doa masih merupakan bagian dari ikhtiar, yaitu ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Bagi yang meyakini doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiar kepada Allah, telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Hal ini dijanjikan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia berdoa. Yang keempat adalah tawakal. Setelah ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Seorang berkata kepada Nabi SAW, Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Nabi SAW bersabda, Ikutlah kemudian bertawakallah. Selain itu, Allah pun berfirman dalam Quran Surah Al-Imran Surah 3 ayat 159. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-cita. Meningkatkan optimis dalam menatap masa depan dengan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala jenis rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari kami. Semoga mudah untuk dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.